Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka. Perkenalkan, saya Ahmad Zambad Adi dari program studi PPKN akan melaksanakan penugasan PTMK UNES 2021, yaitu kompas, peta, dan tanda jejak. Simak videonya. Yang pertama adalah jejak di atas tanah. Jejak di atas tanah digunakan dengan menggoras atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan tulisan yang agak dalam supaya tidak mudah hilang tertutup. Biasanya jejak di atas tanah ini harusnya pada tanah yang lapang dan atau mudah terlihat. Contoh-contoh dari tanda jejak di atas tanah. Yang pertama, ikuti jalan ini. Selanjutnya, air dapat diminum. Air tidak dapat diminum. Saya telah kembali. Ada bahaya. Sungai dangkal. 3 langkah arah panah. Ada surat. Bahaya, tolonglah. Kami berpisah. Dan sebagainya. Lalu yang kedua, tanda jejak dengan batu, yaitu menggunakan batu sebagai tanda jejak yang cukup banyak dipakai oleh orang lain. Karena batu ini jika disusun dalam benar maka tidak akan mudah hilang, bisa memumpuk di tempat yang tak lazim supaya mudah terlihat. Inilah contoh-contoh tanda jejak dan batu. Jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan terus, jalan ke arah yang ditunjuk oleh batu di ujungnya, jalan ke arah yang tidak ada batu, jangan ikuti jalan ini, ada bahaya, jalan ke kanan. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah tanda jejak menggunakan ranting. Ranting ini bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan suatu daerah. Umumnya digunakan dengan cara mematahkan dan membentuknya menjadi bentuk sedemikian rupa. Contoh-contohnya ada di gambar. Yang pertama, jalan ke arah kanan. Yang kedua, jalan ke kanan. Yang ketiga, jalan terus. Yang keempat, lagi 1 km. Yang kelima, ada bahaya. Yang terakhir, tanda jejak menggunakan rumput. Biasanya digunakan saat di padang rumput yang tidak ada pohon maupun tidak ada batu. Caranya yaitu dengan cara mengikat beberapa rumput dan membuatnya menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Yang selanjutnya adalah kompas. Di dalam kompas tersendiri ada beberapa bagian, yaitu yang pertama dial. Dial ini bagian permukaan yang tertera angka atau huruf seperti jam. Selanjutnya visil, yaitu untuk membidik sasaran. Selanjutnya kaca pembesar, yaitu untuk melihat sasaran dan angka pada dial agar lebih jelas. Selanjutnya jam penunjuk,
menunjukkan lokasi magnet bumi. Selanjutnya tutup dial yang mempunyai dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar. Selanjutnya adalah alat penggantung. Alat ini digunakan untuk mengaitkan tali dan dapat juga untuk menyangkutkan ibu jari ketika melakukan pendidikan. Oke, selanjutnya adalah peta. Yang pertama, peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Peralatan yang disiapkan: pensil, penggaris, kompas, kertas HVS, alat bantu pandang, serta meja kerja atau alas untuk menggambar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta panorama: arah pandang atau sudut pandang, lalu selanjutnya penggambaran batas daerah, selanjutnya pembuatan arsiran yang di pembuatan arah tara, sudut pandang dan keterangan. Berikut adalah contoh gambar peta panorama. Yang selanjutnya adalah peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat atau lapangan dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Alat yang diperlukan: pensil, penggaris, busa derajat, kertas BC, kompas, meja kerja. Inilah contoh peta lapangan. Selanjutnya, peta pita. Peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Peralatan yang untuk pembuatan peta antara lain pensil, penggaris, kertas pita sesuai kebutuhan, kompas, alat pengukur jarak, pencatat waktu atau jam, meja kerja atau alas gambar. Inilah contoh gambar peta pita. Sekian, terima kasih.